Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat YouTube. Selamat datang di channelnya Pedal Ngapak. Kali ini channel Pedal Ngapak akan mereview sebuah film tentang sepeda road bike, di mana film ini adalah live action dari anime atau film kartun asal negara Jepang. Judul film ini adalah Yowamushi Pedal. Film ini bercerita tentang seorang anak SMA yang sangat menyukai anime. Bahkan dia rela setiap minggu bersepeda ke kota Akiba yang jaraknya 90 km dari rumahnya, di mana di sana dia bisa mendapatkan semua barang-barang tentang anime. Dari figur, komik, sampai DVD tentang anime pun ia koleksi. Akan tetapi anak ini sangat membenci kegiatan olahraga karena dianggap itu kegiatan yang kasar dan dia kira sama sekali tidak punya bakat dalam dunia olahraga. Padahal nih, dia tuh punya bakat yang sangat luar biasa di dunia persepeda balapan yang tak ia sadari. Bakatnya itu ia dapat dari hasil bersepeda bolak-balik dari rumah ke kota Akiba yang jaraknya 90 km buat memburu barang-barang animenya. Itu ia lakukan semenjak ia duduk di kelas 4 SD. Oke, langsung saja kita mulai review alur cerita dari film Yowamushi Pedal. Pada awal film terlihat sebuah ruangan yang penuh dengan action figure, komik, dan DVD tentang anime. Ya, itu adalah kamar dari Onoda Sakamichi, pemeran utama dalam film ini. Beberapa saat kemudian terlihat Onoda yang kaget mendengar alarmnya berbunyi yang menandakan ia tuh udah kesiangan. Dia pun bangun dengan tergesa-gesa. Kebetulan hari itu adalah hari pertamanya masuk sekolah SMA. Setelah sempat menyalahkan ibunya karena tak membangunkannya, Onoda pun bergegas untuk berangkat ke sekolah dengan menaiki sepeda emak-emaknya. Di perjalanan Onoda melihat kereta api listrik yang biasa digunakan anak-anak sekolah untuk transportasi mereka. Onoda pun merasa agak lega karena dia belum telat-telat amat. Sembari mengayuh sepedanya bersama siswa-siswa yang baru keluar dari stasiun menuju sekolah, Onoda pun kembali dibuat kaget saat rombongan karateka yang tiba-tiba muncul dan berlari ke arah Onoda. Di dalam hati Onoda pun berkata kalau satu-satunya kegiatan sekolah yang tak akan ia ikuti adalah kegiatan olahraga walaupun itu disuruh. Karena menurutnya kegiatan itu kasar dan orang-orangnya tidak ramah. Onoda pun sampai pada sebuah jalan pintas menuju gerbang belakang sekolahnya, yang ternyata tuh jalannya nanjak tinggi banget guys. Akan tetapi Onoda tak terkejut sama sekali karena ia selalu lewat jalan itu setiap kali pergi ke kota Akiba buat dapetin barang-barang animenya. Sembari mengayuh sepedanya, Onoda menyanyikan lagu kesukaannya Hime Hime Petanko-chan. Beberapa saat kemudian ada mobil yang tiba-tiba lewat jalan itu dengan cepat. Onoda pun terkejut dan dia nyungsep tuh ke semak-semak bareng sepedanya. Mobil itu pun berhenti dan sopirnya turun buat ngecek keadaan Onoda. Saat sopir lagi ngomong sama Onoda, terdengar suara seorang remaja elit dari dalam mobil yang menyuruh sopirnya buat cepet-cepet nganterin ia ke sekolah. Sopir pun bergegas masuk mobil. Di dalam mobil sopir pun ditanya oleh remaja elit tadi, apa yang sebenarnya terjadi. Sopir menjawab bahwa dia tidak menyangka ada pesepeda emak-emak yang lewat jalan ini. Padahal jalan ini tanjakannya mencapai 20%. Remaja elit pun tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh sopirnya dan mengira dia salah lihat. Mana ada sepeda emak-emak yang sanggup menanjak setinggi 20%. Kalau sepeda balap sih masih mungkin, ujar remaja elit tadi. Sesampainya di sekolah, Onoda mendapat semacam buku panduan untuk mengikuti klub hobi di sekolah itu. Terdapat berbagai macam klub hobi di buku itu yang bisa diikuti oleh siswa-siswa tahun ajaran baru.
Dan Onoda pun menemukan klub yang dia cari-cari selama ini, yaitu klub anime. Dia begitu senang membayangkan jika masa-masa SMA-nya bakalan indah banget karena selama di SMP, ia tak menemukan teman yang menyukai anime seperti dirinya. Setelah membayangkan indahnya mempunyai teman-teman yang sehobi dengannya, ia pun berniat mendaftar masuk ke dalam klub itu. Akan tetapi, dia menemukan selebaran pengumuman di mading sekolah bahwasanya klub anime telah dibubarkan karena kekurangan anggota. Kasian banget Onoda cuy. Hari pertamanya masuk sekolah tuh kayak berat banget. Udah bangun kesiangan, dikagetkan sama karateka yang lagi latihan, diserempet mobil, sekarang klub anime dibubarkan. Nasib, nasib. Yang sabar ya Onoda. Hehehe. Oke, kita teruskan ceritanya. Pas tadi Onoda lagi lihat mading, ternyata ada dua cewek yang lagi di belakang Onoda dan menganggap Onoda tuh aneh banget. Onoda pun langsung berlari ke arah dua cewek tadi dan langsung menawarkan untuk bergabung di klub anime. Soalnya Onoda butuh minimal 5 orang buat mengembalikan klub animenya. Cewek itu menjawab dengan salam perkenalan. Aku Miki dari klub sepeda balap. Dan ini temanku dari klub tenis meja, ujar cewek berrambut panjang itu. Onoda langsung terdiam dan pergi dengan perasaan kecewa. Teman Miki pun berkata kalau Onoda tuh pasti tipe orang yang sepulang sekolah pergi ke kota Akiba untuk berburu barang anime. Miki pun jadi teringat kalau kereta menuju Akiba tuh sebentar lagi berangkat sembari berseru mengingatkan Onoda yang tadi pergi dengan perasaan kecewa. Onoda pun menjawab, tak apa, aku pergi naik sepeda kok. Dua cewek tadi pun terkejut mendengar jawaban Onoda, karena dari sekolah ke Akiba tuh jaraknya 40 km lebih, bolak-balik 90 kilometeran ditempuh dengan bersepeda. Itu hal yang luar biasa menurut dua cewek tadi. Shin kemudian beralih ke halaman sekolah. Di situ ada remaja elit yang sebelumnya tidak percaya ada sepeda emak-emak yang mampu menanjak di gerbang belakang sekolahnya. Namanya Imaizumi. Dia terlihat sedang bersiap untuk latihan sepeda balap. Tiba-tiba Onoda muncul di sebelahnya dan seperti pengen ngajak bersepeda bareng gitu. Imaizumi pun melarang Onoda lewat gerbang belakang karena ada turunan yang sangat curam. Imaizumi menyuruh Onoda melewati gerbang depan dan dia pun langsung pergi. Tapi si Onoda ini gak mau diingetin. Dia malah ngebut di turunan buat ngejar Imaizumi. Dan saat Onoda berada di sebelah Imaizumi, dia pun terjungkal dari sepedanya. Imaizumi berhenti dan turun dari sepedanya buat liatin keadaan Onoda. Imaizumi berkata, kenapa nggak naik kereta saja? Onoda menjawab, karena uang yang buat naik kereta mending dipakai buat beli figur, bisa dapat 5 action figure. Imaizumi yang merasa kesal dengan tingkah Onoda pun lekas pergi meninggalkan Onoda. Keesokan harinya, Imaizumi berlatih sepeda balap di pagi hari sebelum jam sekolah dimulai. Dia bersepeda melewati jalur belakang sekolah untuk melatih kemampuan nanjaknya. Beberapa saat kemudian Imaizumi melihat ada bayang-bayang sepeda yang tertutup kabut pagi. Dia mengira itu adalah seniornya di klub sepeda. Dia pun berusaha mengejarnya. Pas sudah dekat, ia merasa diremehkan karena pesepeda di depannya itu nanjak sambil nyanyi. Imaizumi pun menambah kecepatan kayuhannya. Alangkah terkejutnya Imaizumi saat melewati sepeda di depannya itu, yang ternyata adalah Onoda, orang konyol yang menyukai anime. Dengan raut wajah yang terlihat shock, Imaizumi pun menghentikan laju sepedanya sambil menatap Onoda yang semakin jauh. Dibanding sepeda Imaizumi, sepeda yang dipakai Onoda jauh lebih berat bobotnya. Sementara itu Onoda juga kaget dikarenakan Imaizumi yang secara tiba-tiba bersepeda di sebelahnya. Ia sangat malu karena Imaizumi mendengar nyanyian Onoda tadi saat nanjak. Kan kebiasaan Onoda tuh nyanyi sambil bersepeda di tanjakan. Kemudian Shin kembali ke ruangan kamar Onoda.
Di situ Onoda terlihat sibuk membuat pamflet yang isinya ajakan kepada siswa-siswa di sekolahnya buat gabung di klub anime, agar klub anime yang sudah dibubarkan bisa hidup kembali. Keesokan paginya Onoda terlihat sibuk menempel pamflet-pamflet buatannya semalam di berbagai sudut sekolah, sambil berharap ada yang mau gabung dengan klubnya. Setelah selesai menempel pamflet, Onoda pun masuk ke dalam ruangan kelas. Tiba-tiba dari arah belakang ada yang memanggil. Onoda pun terkejut sehingga membuat tangannya tertancap paku mading yang ada di sakunya. Ternyata ada dua cewek yang tak asing lagi. Onoda pun teringat kejadian kemarin saat ada cewek yang mengingatkan bahwa jadwal kereta api ke Akiba tidak lama lagi. Onoda menanyakan keperluan dua cewek tadi, dan salah satu cewek itu menjawab kalau mereka datang ingin memastikan apakah benar kemarin tuh Onoda pergi ke Akiba dengan sepeda. Onoda mengira bahwa dua cewek tadi menanyakan tentang Akiba, berarti mereka juga menyukai anime. Saat ingin menanyakan hal itu, Onoda langsung ditonjok mukanya sampai terpental oleh Aya, teman dari Kansaki Miki. Sambil berkata, mana mungkin kami suka sama anime. Setelah itu Miki mengutarakan maksud dia mencari Onoda, bahwasanya dia ingin menanyakan apa benar kemarin Onoda ke Akiba menggunakan sepeda. Onoda menjawabnya dengan berbelit. Dia bilang kalau kemarin rantainya putus. Perkataan Onoda pun langsung dipotong oleh Aya. Tuh kan bener, mana mungkin dia pergi ke Akiba naik sepeda. Jaraknya kan 40 km lebih. Naik kereta saja bisa 50 menitan, ujar si Aya kepada Kansaki Miki. Bel sekolah pun berbunyi. Aya dan Miki pun segera keluar dari kelas Onoda. Pas sampai di pintu kelas, Onoda kembali bicara bahwa rantai sepedanya putus saat sepulang dari kota Akiba. Dua cewek itu pun langsung terkejut mendengar ucapan Onoda. Dari situlah ketertarikan Kansaki Miki pada Onoda dimulai. Menurut Miki, Onoda itu punya bakat yang hebat dalam bersepeda balapan, dan Miki ingin memunculkan bakat tersembunyi itu. Shin beralih ke ruangan klub sepeda balap sekolah Sohoku. Sohoku ini adalah nama sekolahnya Onoda Sakamichi. Di situ terlihat Imaizumi yang sedang ditraining oleh ketua klub Sohoku yang bernama Kinjo. Terlihat di dalam ruangan itu beberapa anggota klub lain. Ada senior kelas 2 dan senior kelas 3 juga. Saat di training si Imaizumi ini teringat saat balapan melawan Midousuji Akira. Imaizumi sangat dendam kepada Midousuji karena Imaizumi kalah darinya dengan cara yang licik, yaitu dengan cara membohongi Imaizumi kalau ibundanya tertabrak sepeda saat adu kecepatan di garis akhir. Akhirnya pun Imaizumi menghentikan laju sepedanya karena khawatir dengan ibundanya, dan Midousuji pun menang dengan mudahnya. Sejak saat itu, Imaizumi bertekad untuk menjadi pembalap tercepat di Jepang, untuk bisa melaju ke ajang balap sepeda antar sekolah yang sangat bergengsi, yaitu Interhike. Di sana, ia berencana ingin melawan Midousuji sekali lagi untuk membalas kekalahannya dulu. Imaizumi sangat percaya diri bisa mengalahkan Midousuji dengan kemampuannya. Kemudian saat selesai latihan di klub, Imaizumi teringat pada Onoda yang ditemuinya saat bersepeda di tanjakan belakang sekolah dengan menggunakan sepeda emak-emak sambil bernyanyi. Imaizumi penasaran pada Onoda, siapa sebenarnya Onoda itu. Untuk itu keesokan harinya Imaizumi mendatangi Onoda di sekolah untuk menantangnya balapan di tanjakan itu sekali lagi. Kebetulan mereka tuh satu sekolahan, hanya beda kelas saja. Saat mendatangi Onoda, Imaizumi mengajaknya bicara empat mata di atas balkon sekolah. Onoda yang kebingungan pun bertanya-tanya di dalam dirinya, kenapa Imaizumi sangat menginginkan balapan dengannya?
Apa sebenarnya maksud dari Imaizumi ini? Terlintas di pikiran Onoda kalau Imaizumi ingin merebut DVD anime edisi terbatas yang baru saja ia dapatkan minggu kemarin. Dia pun langsung mengungkapkan pemikirannya itu pada Imaizumi. Imaizumi langsung skeptis sama Onoda dan bilang, "Apa maksudmu?" Onoda langsung tersadar kalau itu nggak mungkin, karena ia sadar bahwa nggak ada satupun dari temennya yang suka anime. Imaizumi pun mengambil salah satu pamflet yang dibawa Onoda dan dia pun berkata bahwa ia akan bergabung dengan klub animenya kalau ia kalah dalam balapan ini. Onoda langsung tersenyum riang dan menanyakan kartun apa yang disukai oleh Imaizumi. Imaizumi pun sempat kebingungan menanggapi pertanyaan Onoda itu dan dia asal jawab aja tuh. Dia bilang Doraemon. "Wih, Doraemon." Onoda langsung jelasin sana-sini tentang kartun Doraemon, sampai membuat Imaizumi tambah puyeng tuh ngadepin omongannya Onoda. Akhirnya Onoda pergi sambil berkata, "Baiklah, sampai jumpa di balapan besok." Yang artinya Onoda menyanggupi tantangan Imaizumi untuk balapan sekali lagi di bukit belakang sekolah. Miki yang diam-diam menguping pembicaraan mereka pun ikut tersenyum melihat Onoda menyanggupi tantangan Imaizumi itu. 4 hari setelah itu mereka pun bertemu di suatu tempat untuk melakukan balapan. Di situ Onoda diem sambil nunduk terus. Dijelasin sama Imaizumi peraturan balapannya. Onoda disuruh start duluan, terus 15 menit kemudian baru Imaizumi melakukan start. Onoda juga disuruh pakai cyclo komputer di sepedanya. Setelah dijelasin kesana kemari, Onoda diem-diem baik. Waktu ditanya, "Kamu itu dengerin apa enggak sih?" Onoda jawab, "Cuma satu pertanyaanku. Siapa orang-orang di belakangmu itu?" Ternyata Miki yang mengetahui bahwa mereka akan bertanding membawa teman-temannya buat jadi penonton, dan dia sendiri yang jadi jurinya. Imaizumi pun kaget dan gak tahu kalau Miki akan ikutan datang. Di sana Onoda dibully habis-habisan sama teman-temannya Miki. Dibilang kurus banget lah, dibilang konyol karena pakai sepedanya emak-emak. Onoda pun hanya tertunduk diam. Setelah Miki menjelaskan rute balapan pada Onoda dan Imaizumi, Miki pun bertanya pada Onoda, "Kamu beneran pernah ke kota Akiba naik sepeda?" Onoda pun langsung menjawab kalau dia pergi ke Akiba naik sepeda setiap minggu sejak kelas 4 SD. Semua orang pun kaget mendengar hal itu. Imaizumi pun di dalam hatinya bertanya-tanya, "Nih orang beneran bego? Apa emang dia sengaja latihan bolak-balik ke kota Akiba naik sepeda?" Balapan pun dimulai. Onoda yang memulai start duluan sempat terpeleset jatuh saat baru mulai jalan. Dia pun disemangati oleh Miki dan bangkit lagi untuk melanjutkan balapan. Dia melaju sekuat tenaga untuk memenangkan balapan agar bisa merekrut Imaizumi sebagai anggota pertama klub animenya. Onoda pun terkejut saat melihat speedometer yang dipinjami Imaizumi tadi menunjukkan angka 27 km per jam. Lajunya setara dengan skuter listrik yang kebetulan sedang melaju di sebelahnya. Baru 10 menit berlalu, Onoda pun sudah sampai di bukit belakang sekolah, yang artinya tinggal 2 km lagi ia sampai finish. Onoda berhenti sejenak dan sempat ragu untuk menunggu Imaizumi, karena Imaizumi bahkan belum memulai startnya. Tapi Onoda meyakinkan dirinya kalau ini adalah balapan. Ia pun mempunyai tujuan untuk membangkitkan klub animenya. Lalu ia pun kembali melanjutkan balapan. Di menit ke-15, Imaizumi pun melakukan startnya. Ia melaju dengan kecepatan 48 km per jam untuk mengejar Onoda yang sudah sampai di bukit belakang sekolah. Di menit 23, Imaizumi sudah berada persis di belakang Onoda dan langsung menyalipnya.
Onoda pun merasa kecewa dengan dirinya yang kalah di balapan itu dan menghentikan laju sepedanya. Kemudian datang Miki dan teman-temannya yang sengaja menaiki taksi untuk bisa mengikuti jalannya pertandingan itu. Miki pun turun dari taksi dan menghampiri Onoda yang sedang meratapi nasib. Miki menyuruh Onoda turun dari sepedanya. Onoda mengira kalau Miki menyuruhnya untuk menyerah. Tapi ternyata Miki malah menaikkan settingan sadel sepeda Onoda sembari bertanya, "Apa sadelmu selalu seperti ini?" Onoda menjawab, "Ya, sejak kelas 4 SD." Miki pun menjawab, "Sudah kuduga." Onoda pun disuruh melanjutkan balapan oleh Miki. Dan ternyata benar, Onoda jadi lebih cepat dalam mengayuh sepedanya dengan posisi sadel yang baru. Imaizumi yang di depan pun ternyata mengayuh pelan karena sedang menunggu Onoda. Akhirnya, Onoda pun mensejajarkan posisinya dengan Imaizumi. Imaizumi pun kewalahan menghadapi semangat Onoda yang membara. Imaizumi mengeluarkan kemampuannya untuk melakukan dancing atau off saddle. Onoda pun tak mau kalah meski nafas dan kekuatan kakinya sudah melewati batasnya. Di situ Imaizumi menyadari bahwa Onoda mempunyai bakat dalam balap sepeda. Putaran kaki Onoda yang di atas rata-rata membuat Imaizumi terkesan. Balapan pun berakhir dengan dimenangkan oleh Imaizumi. Onoda yang kecapean pun langsung terguling dari sepedanya sambil terlentang dan nafas yang terengah-engah. Imaizumi tak menyangka sama sekali akan mendapatkan perlawanan yang begitu hebat dari Onoda. Onoda yang kalah pun merasa ada yang aneh dari dalam dirinya. Ia kalah tapi hatinya merasa sangat senang bisa bersepeda bersama Imaizumi. Disitulah Onoda mulai tertarik dengan sepeda. Keesokan harinya, Imaizumi kembali mendatangi Onoda di kelasnya dan menawarkan Onoda untuk bergabung di klub sepeda balap. Karena menurut Imaizumi, Onoda mempunyai bakat dan potensi yang tersembunyi. Onoda sangat senang dengan ajakan Imaizumi karena dia merasa diperhatikan. Tapi olahraga bukanlah hal yang ia sukai. Imaizumi pun berkata kalau ia tak memaksa. Hanya saja Imaizumi ingin melihat potensi Onoda berkembang. Imaizumi berpesan pada Onoda, "Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Jika kau memaksakan untuk bersepeda, bisa-bisa cedera dan membutuhkan biaya yang mahal." Kemudian Imaizumi meninggalkan kelas Onoda, seraya berkata, "Poster yang kau buat itu udah aku kasih ke orang yang menyukai anime. Semoga kau cepat dapat anggota." Shin kemudian menampilkan sosok baru yang nantinya akan menjadi sahabat Onoda. Dia suka berpenampilan menyolok dengan pakaian dan sepeda berwarna merah. Ia terlihat sedang kebingungan mencari toko Gundam di kota Akiba. Dia adalah Naruko. Kebetulan hari itu Onoda juga sedang ada di kota Akiba. Pertemuan mereka pun akan segera berlangsung.